Shalom, kita berjumpa kembali di minggu ini dan masih belum lama kita selesai ibadah doa 10 hari atau pencurahan Roh Kudus. Dan kali ini, minggu ini, mungkin KPK sudah mulai kembali diadakan dan kita masih mau tetap ingat, tetap pelajari apa dan mengapa dan seluk-beluk mengenai Roh Kudus. Dan hari ini secara khusus kita mau belajar Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Memang kalau kita berbicara tentang konteks ayat-ayat ini, di mana dimulai dari ayat yang ke-10, itu menjelaskan mengenai perlengkapan rohani atau selengkap senjata Allah, ya, ada pedang roh, ada ketopong, dan sebagainya, perisai iman. Memang ketika kita berbicara mengenai berdoa setiap waktu di dalam roh, itu tidak termasuk, tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari armor, sebagai bagian dari perlengkapan senjata. Ya. Tetapi jangan Anda anggap bahwa berdoa di dalam roh itu sesuatu yang tidak penting. Karena ketika firman Tuhan mencatatkan ini, berarti berdoa di dalam roh itu sangat amat penting. Sangat amat penting. Di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam Text Bible dikatakan very important. Very important part in fight against spirits. Sebuah bagian atau hal yang sangat penting ketika berperang melawan kuasa roh-roh jahat. Dituliskan juga di dalam Yakobus 4 ayat 7, saudara tidak perlu buka sekarang, juga dituliskan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, berbicara mengenai bagaimana berdoa dalam roh. Berdoa setiap waktu, praying always, itu merupakan bagian dari senjata Allah. Ya. Doa yang bagaimana? Nah, dicatatkan di sini any kinds of prayer. Ya, ketika saudara berada di ruang publik, Anda berdoa, ya. Ya, Anda berdoa ketika mengendarai motor atau mobil, Anda berdoa, ya. Ketika secara private Anda berdoa di dalam rumah Anda, atau juga di dalam gereja, atau juga doa secara dengan keluarga. Ya. Setiap macam doa, kita diingatkan untuk terus-menerus berdoa. Dalam bahasa lainnya terus-menerus connected. Nah, mungkin ini akan lebih related dengan kita apabila kita mengambil konteks peperangan ini dalam peperangan modern. Saya tidak berusaha mengganggu Alkitab atau menambahi Alkitab, tetapi secara konteks, kalau kita mengerti perang zaman sekarang, ada yang namanya comms, alat komunikasi yang wireless, yang tanpa kabel. Di mana seorang tentara bisa bilang, all clear, sebelah kanan sudah clear, kamu gerak ke kiri. Markas tolong kirimkan ini. Semua dilakukan dengan hal yang kecil yang ada di telinga mereka, yang bisa mereka gunakan untuk mendengar dan berkata-kata. Nah, doa bisa kita ibaratkan demikian. Terus berkomunikasi sehingga kita tahu harus kemana, apa yang harus kita lakukan, dan sebagainya. Dan di ayat 18 ini juga dikatakan permohonan yang tak putus-putusnya. Ini berbicara mengenai supplication. Dalam bahasa Yunaninya thesis. Artinya adalah pleadings atau hati yang merindukan atau meminta, memohon, terus-menerus berdoa sampai doa itu dijawab. Ya. Terus berdoa. Artinya supplication dan juga praying always ini berbicara mengenai stay connected, terus berhubungan dengan Roh Kudus. Setelah 10 hari ini selesai, maka sekarang kita mengerti bukan berarti sebuah alasan bagi kita untuk putus hubungan dengan Roh Kudus. Tidak.
Justru malah kita harus terus-menerus terkoneksi dengan Roh Kudus. Stay connected with the Holy Spirit. Karena dengan demikian kita akan dituntun, kita akan dijagai, kita akan diberikan hikmat dalam segala keadaan. Selamat berkomunitas. Tuhan Yesus memberkati.